الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah melanjutkan bacaan surah Al-A'raf ayat 70 dan seperti biasa di tengah-tengah saya sudah ada Ibu, siapa Bu namanya? Ibu Yaya. Ibu Yaya. Ya, boleh Ibu baca ayat 70 Bu ya, bareng-bareng sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin Sadaqallahul azim. Masya Allah Bunda, Ibu juga Masya Allah bacaannya bagus, apa ritmenya juga tek 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 ya, sesuai ya, nggak berlebih, nggak banyak ya. Tapi memang ini ada kebanyakan orang kita membaca Al-Quran itu membaca huruf-huruf yang bukan ada di hidung, itu membacanya dengan hidung. Ya contoh misalkan ya, Bismillah, bis itu nggak ada di hidung, ya, bi, ba, dan sa itu nggak ada di hidung. Jadi kalau kita pencet hidung kita, bis, sama-sama coba ya jamaah yang di rumah ikut saya ya, bis, bis, 1, 2, 3, bis, 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 bis. Kalau masih terasa ada di hidung, berarti itu masih salah bacaannya, masih ada khoisyum di situ namanya ya, masih ada di hidung. Kalau huruf-huruf yang ada dengungnya itu mim, nun ya. Ada mim, nun, musyaddadah. Pokoknya mim dan nun. Kalau mak pasti ada. Coba. Bismi. Coba Ibu pencet hidungnya. Bismi. Oke, pencet hidungnya. Bismi. Nah, kayak ada agak bindeng gitu ya. Coba semuanya nyebut nun. Nah, 1, 2, 3. Nah. Nah. Semua ada di hidung? Ada. Kalau nggak ada di hidung justru aneh itu ya. Mati. Coba kalau huruf alif. Alif, a, ba, ta. Itu nggak ada. Ya, coba. A, ba, ta. A, ba, ta.
Nah, jadi kita harus mengerti dan kita coba. Memang susah. Masya Allah, ini teknik-tekniknya ini penting banget kita pelajari. Itu makhorijul huruf yang betul. Masya Allah. Masya Allah, aku ngebayangin nanti kalau Ustadz Kafi punya istri, pasti diajarin teknik ini terus. Iya, Masya Allah. Sebelum Enak ya? malam masih siang-siang ngajarinnya. Masih banyak Ustadz Kafi. Iya, Atas sama-sama, penjelasannya Ustadz, ya. iya. Ibu makasih banyak Ibu. Bagus ibunya bacanya, Ibu Masya bagus Allah. bacanya ya Allah. Terima kasih, Jazakallah khair, terima Ustadz kasih. Kafi. Alhamdulillah kita udah lagi membaca Al-Quran kita di surah Al-A'raf ayat 70 ya. Betul. Buat semua yang membacakan ataupun yang hanya mendengarkan, mudah-mudahan Allah kasih pahala yang luar biasa buat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, ya Allah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih Cak, masih di tema kita pagi hari ini. Pilih satu atau pilih dua. Pilih pasangan atau pilih orang tua. Kita langsung nanya yuk sama Habib Muhammad nih. Boleh. Habib, tadi izin, kan Bib. Habib sudah bilang di segmen sebelumnya ya bahwa memang kedua-duanya adalah prioritas nih, Betul. orang tua ataupun pasangan, ya kan? Ah. Nah, boleh dong Habib, aku pengen tahu deh, ada gak sih kisah zaman Rasul, bagaimana sih sebenarnya istri itu seharusnya bersikap, nih penting buat aku nih Kak. Ya, insya Allah bisa jadi teladan buat semua juga. Betul, insya Ya, Allah. mohon izin waktunya Bib, silakan. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ibu-ibu bisa bayangkan flashback kita di zamannya baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang beriman yang memandang langsung wajahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang perempuan mempunyai seorang suami dan suami pengen berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka suami ini mengatakan kepada istrinya, berpesan ketika dia pengen keluar daripada rumahnya. Dan ini dinukil juga cerita ini hikayat oleh Al-Imam Tabrani. Maka seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku ingin jihad di jalan Allah. Kau jangan keluar dari rumahmu. Karena keluar rumah tanpa izin suami dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lama ketika suami keluar dari rumahnya dapat berita si istri ayahnya dalam keadaan sakit keras. Tapi dia tidak berani untuk keluar rumahnya karena tidak ada izin dari suaminya. Maka dia utus pembantunya untuk datang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Diceritakan kepada Rasul. Maka Nabi mengutus lagi kepada perempuan tersebut, apa pesan Rasul ibu-ibu? Nabi katakan, ati'i zaujaki. Taati suamimu, jangan keluar dari rumahmu. Ini orang tuanya lagi sakit keras. Datang lagi, bertambah keras sakit ayahnya. Kirim lagi berita kepada Rasul, dikirim lagi oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada perempuan tersebut, ati'i zaujaki. Tetap taat kepada suamimu, tidak boleh keluar daripada rumahnya. Perempuan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin. Bukan berarti ini dia memutuskan silaturahminya kepada orang tua, tapi tanpa izin daripada suaminya. Kemudian tidak lama berita datang kepada perempuan tersebut, ayahnya meninggal. Minta izin lagi kepada Rasul. Maka Nabi katakan, ati'i zaujaki. Tetap taat kau kepada suamimu. Dikuburkan, dimakamkan, disolatkan, dikuburkan ini. Maka Nabi pun mengirim pesan kepada perempuan tersebut. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada itu istri. Innallaha qad ghafara li abiha bi ta'ati li zawji. Allah, pesan Nabi, telah mengampunkan semua dosa-dosa ayahnya dengan sebab dia berbakti kepada suaminya. Jadi kita berharap ikutin ajaran
tata cara di dalam Islam, makanya kita berada di Islam itu indah. Yang mengajarkan keindahan tentang orang tua dan suami istri. Mudah-mudahan Allah. pesan ini bisa Allah. bermanfaat. Masya Allah, Masya Allah. Ini pelajaran banget nih buat semua nih ya. Buat istri ya kan yang harus taat dengan segala apa yang diminta sama suami. Selagi itu tidak melanggar syariat Allah. Selagi tidak Ini melanggar. Masya Lagi tidak Allah. melanggar syariat Allah, artinya saya tuh istri bener-bener apa-apa harus izin suami ya. Ya iya Bib ya? dong. Izin iya. bukan kasih tahu ya Bib ya. Izin. Beda, izin sama kasih tahu beda Kasih ya. tahu Kak? kalau udah jalan. Pak, aku udah jalan nih, aku tadi mau kesini. Itu mah telat. Tapi aku pernah lo Iya. kayak gitu lupa, Ya Bib. jangan. Tapi bener-bener di jalan tuh sayang please Rido ya sayang please Rido gitu. Tapi akhirnya suamiku bilang iya Rido ya udah kalau Ayo. itu aku nggak kalau dia nggak Rido ya aku berhenti di tengah Untung jalan. suami bilang gitu. Kalau bisa suami bilang itu Rido lagi di rumahnya lagi makan gitu ya kan. Jangan dibawa-bawa. Ya, makasih banyak Bib atas penjelasannya ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Saya mau kasih tanya lagi nih buat bintang tamu kita. Jadi nyolek-nyolek mulu soalnya. Sa, ada yang mau tanya lagi apaan? Ada lagi nih. Ini Apaan tuh? lebih penting juga sih sebenarnya. Ya Allah, semuanya Tapi penting-penting agak ya. malu juga nih. Apaan sih? Ini nama juga rumah tangga Iya, kan. bener, Ini Pak Ustadz Habib kadang-kadang kan istri sama ibu saya tuh ya ada Ada sedikit. yang suka gak cocok gitu? Iya nggak cocok. Ah. Iya istilahnya berantem lah. Gitu. Jangan berantem. Jangan bukan. Sampai begitu kan. Jangan Kung fu begitu. panda. Iya ibu, lah namanya Kung fu panda kadang ceritanya. ya emosi kan begitu. termosi kali ya. Iya, jadi Terus, saya terus? sebagai anak dan suami juga itu saya harus belain siapa. Kadang kalau lagi marah itu udah nggak, waduh saya takut lah ngelihat juga dengerin nggak berani. Gimana? Jadi pertanyaannya harus belain siapa nih, orang tua, pasangan, atau pura-pura tidur, pura-pura nggak tahu gitu ya? Nggak mungkin itu suaranya kedengaran. Ya Allah. Coba biar Habib Muhammad jawab dulu. Silakan Habib. Artinya bismillahirrahmanirrahim, ketika berdua lagi tidak akur, artinya kita pun harus melihat sebagai seorang suami siapa nih yang salah sebenarnya. Artinya kan walaupun orang tua kita misal dari salah, kita pun bisa memberikan nasihat kepada orang tua kita tapi dengan cara yang lembut dan ma'ruf. Masya Allah. Tidak membikin, oh kau berarti artinya marah orang tua berarti kamu lebih belain istri kamu daripada saya. Tidak seperti itu. Artinya kita bilang pelan-pelan dengan ma'ruf, dengan kasih sayang kepada ibu kita. Bu nggak seperti itu, mestinya seperti ini. Iya. Gitu. Begitupun kepada istri kita. Iya. Kalau kamu nggak mau nurut, saya bisa kawin lagi. Ya Allah. Ya bener. Bener enak aja gitu ya. Tapi itu tadi yang menarik itu loh tadi Kak Fadli yang Habib Ini- bilang. ini- Walaupun apa yang kita kasih tahu itu benar, tapi tetap harus cara ngasih taunya yang Yang baik dan ma'ruf. ma'ruf. Karena zaman sekarang tuh orang kalau udah ngerasa benar, caranya salah kadang-kadang. Ah itu dia. Mungkin ibu-ibu ada yang lagi berantem sama mertuanya Bu. Jangan berantem sama mertua Bu ya Bu ya. Iya. Suaminya nanti sedih. Cie. Kok Kak Fadli Ya kayak Allah. mau ngomong apa gitu sih? Enggak lah. Oh, kirain. Enggak lah. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Isa. Pertanyaannya bagus banget nih. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya. Yuk. Bicara masalah tentang manusia. Kadang-kadang kan yang namanya pasangan suka iri. Suka cemburu. Bener Bu? Betul. Ibu suka cemburu sama mertua Bu? Suka. Kalau mertuanya kasih duit lebih sama suami? Suka. Atau sebaliknya ibu punya menantu. Menantunya dikasih lebih banyak duitnya sama anaknya Bu? Cemburu nggak Bu? Cemburu nggak Bu? Ah ibu pura-pura aja nih. Enggak, padahal cemburu lagi ya kan. Terus gimana nih Cak? Mungkin Cak ada yang mau ditanyain masalah-masalah kayak gini. Kita langsung mau nanya deh sama guru kita Ustadz Ahmad kan. Ustadz kalau begitu gimana sih kalau misalkan nih kita punya pasangan, pasangannya tuh nggak suka kalau kita berbagi kasih kepada orang tua gitu. Nah jadi maunya cuma sama pasangan kita aja nih. Bagaimana kita secara menurut pandangan Islam bijaksana dalam bersikap bagaimana? Bijaksana bukan bijak sini ya. Mohon izin Bukan. Ustadz. Silakan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada istri dan orang tua yang memiliki kecemburuan di antara keduanya, maka hendaklah suami harus menjadi penengah di antara kedua belah pihak. Ketika istri ada kecemburuan sosial terhadap ibu kita atau terhadap orang tua kita, maka kita harus sampaikan kepada istri bahwasanya kita sebagai anak diwajibkan berbakti kepada orang tua. Dan tidak boleh ada kecemburuan antara istri dengan orang tua. Begitupun sebaliknya antara suami dengan orang tuanya istri. Kenapa? Karena kedua-duanya sudah menjadi orang tua kita. Karena kata Rasulullah SAW, orang tua kalian itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kamu, yaitu ayah dan ibu kandungmu. Yang kedua adalah orang tua yang menikahkan anak perempuannya kepada kamu, yaitu bapak dan ibu mertua kamu.
Yang ketiga adalah orang tua yang mengajarkan kamu syariat Islam, yaitu guru. Maka 3 ini adalah orang tua kita. Maka harus kita menyayanginya, kita harus berbakti kepadanya. Maka nggak boleh ada kecemburuan di dalam hati seorang istri. Kenapa? Nggak boleh seorang istri itu hanya kepengen senang dengan anaknya saja tanpa mau berbakti dan menerima orang tua daripada suaminya. Begitupun sebaliknya, ketika seorang suami menikah, maka tidak boleh dia hanya mau senang dengan istrinya saja tanpa mau menerima daripada orang tua istrinya. Karena yang namanya menikah itu kita harus sama-sama belajar. Suami dan istri belajar mau menerima segala macam bentuk kekurangan dan kelebihan yang ada pada kedua orang tua daripada pasangannya masing-masing. Ini yang bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Makanya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwasanya yang pertama beri pengertian kepada istri dan orang tua. Bahwasanya kita harus berbakti kepada orang tua. Dan kita sampaikan kepada orang tua bahwasanya kalau seorang suami tidak membahagiakan istrinya, tidak bertanggung jawab kepada istrinya, maka rumah tangga tidak akan banyak berarti dan bernilai sama sekali. Lalu kemudian kita harus juga mengetahui bahwasanya ketika istri dan orang tua kita atau ketika orang tua dan suami bertengkar, maka pasangan tidak boleh memihak. Artinya tidak boleh mengintervensi, tetapi menjadi penengah. Lihat mana kesalahannya, lalu kemudian kita musyawarahkan secara bersama. Sehingga kalau kita pilih atau pihak satu yang lain, maka ini masalah akan semakin runyam. Ya. Lalu kemudian kita harus perhatikan juga ketika terjadi kecemburuan sosial antara istri dan orang tua, maka kita sebagai suami atau sebagai istri, kita harus paham bahwasanya apa? Bahwasanya kita harus berlaku adil kepada keduanya. Kita beri pengertian kepada mereka untuk sabar sehingga bisa menerima kekurangan-kekurangan masing-masing. Ya, apalagi kalau punya istri ya Bu ya. Ketika orang tua kita cemburu atau orang tua kita marah, istri kita sabar. Dia mau menerima kekurangan orang tua kita, itu namanya mantu solehah. Orang baik itu Bu. Kalau belum mati jangan dikuburin. Kan belum mati jadi Belum mati jangan Ustaz. dikuburin. Iya. Makanya biar paham. Ya, mantu yang model begitu, Masya Allah dicari sama orang tua. Mantu soleha. Kalau ada Ini. boleh bawain serenceng. Serenceng emangnya ini kan petasan Mantu ceplik. soleha. Jadi ternyata hidup itu memang tentang bagaimana cara kita bisa berlaku adil, Betul. bijaksana satu sama lain dan menyikapi setiap masalah itu dengan cara yang baik gitu Ingat ya. kalau nikah itu satu paket, nikahin anaknya berarti kita harus juga anggap orang tuanya sebagai orang tua kita juga. Betul. Jadi gak ada rasa cemburu. Betul, makanya kalau bisa cari pasangan yang direstui oleh kedua belah Ya, pihak. udah cari deh kalau gitu dari sekarang Ustadz Kafi. Ya, ini Masya Allah Ustadz Kafi lagi nyari nih, yang kayak gitu tuh Ustadz Kafi tuh. Iya. Kalau bisa, yang jangan nyusahin. Nah, Berapa? serenceng cariinnya. Makasih banyak Ustadz Ahmad, makasih banyak Terima kasih Masya Allah, banyak, jazakallah Ustadz khair. Ahmad. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Alhamdulillah. Lillah. Sekarang kita mau kasih kesempatan nih Ca. Betul, sama buat jamaah. jamaah yang ada di studio yang mau nanya boleh angkat tangan. Angkat Siapa tangan, yang Ibu. mau nanya? Silakan Coba yang mau angkat nanya. tangan. Ayo. Coba siapa? Sebelah kiri Sebentar. aku aja ya Kak ya? Boleh, Sebelah boleh. kiri aku Dekat- aja. dekat Oke. Caca. Halo, assalamualaikum, namanya siapa? Waalaikumsalam. Nama saya Ervi Ha-ha. Dari mana? Dari tadi? dari Masjid Al Amin Bogor. Oh, dari Alamin Bogor. Tepuk tangan dong Bu, dari Baik. Alamin Bogor. Pertanyaannya apa nih? Apabila nantinya saya mempunyai suami, Oh sekarang belum? belum Cie. Mas. belum Dia punya ada suami. nih, dia ada. Itu ada Ustadz Kafi juga belum punya istri. Iya, lanjut. Terus suami saya itu melarang saya untuk bertemu dengan orang tua. Itu hukumnya bagaimana ya? Dilarang ketemu sama orang tua kalau sampai Iya. punya suami kayak gitu. Tanpa alasan yang jelas. Iya. Tanpa alasan yang jelas. Jangan Baik. dipilih lah, enak aja. Ustaz Maulana mau izin dijawab Ustaz? Salah. Astagfirullahaladzim. Kalau ada suami melarang istrinya ketemu orang tuanya, berarti itu memutuskan silaturahmi. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi mohon izin kepada semuanya. Memang ada satu hadis disebutkan bahwa seorang, tadi sudah dijelaskan, sosok wanita masuk surga orang tuanya disebabkan kenapa tadi? Berbakti kepada suaminya, Ya. karena pada waktu itu suaminya lagi pergi perang. Untuk menjaga tenang suaminya dalam peperangan, istrinya jangan dilarang keluar-keluar.
Ya. Itu maksudnya, bukan dilarang pergi ke orang tuanya. Cuma karena dilarang keluar, orang tuanya kan di luar. Nah, kemudian sosok wanita yang hebat, kata Nabi, ada wanita yang masuk surga yang paling pertama. Siapa itu? Halidah. Siapa itu Halidah? Wanita yang tidak menerima tamu laki-laki selain suaminya. Tahu karena tidak, kan suaminya berkata, jangan terima tamu laki-laki. Jadi tidak terima tamu laki-laki. Padahal yang datang adalah Fatimah sama Hasan yang berumur 7 tahun. Kemudian Husain yang datang umur 5 tahun. Tidak diterima. Saking hebatnya. Cuma gini, Mbak, Mbak yang baik hati, kalaupun suami melarang, bujuklah dia. Aku kangen. Ada caranya tuh. Ada caranya. Ada caranya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi. Pokoknya tuh, intinya adalah tidak ada mentaati suami dalam kemaksiatan atau yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Gitu ya Mbak ya. Betul. Makasih banyak, pertanyaan bagus banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Setelah ini kita masih akan melanjutkan tausiah kita dan pembahasan kita. Akan ada tausiah dari Ustadz Maulana dan juga ada apa Kak? Ada juga amalan dan doa dari Habib Muhammad untuk meminta kemudahan dalam segala urusan, terutama dalam hal rumah tangga. Pokoknya jangan lupa siapkan catatannya ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hati-hati, kau buta hati, tak bisa melihat dengan nurani, maka bersikap.